Udah dengar suara Yani lebih jelas? Halo, halo Tita, halo Super Upline Yani, Cindy, halo Dev. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga sebelumnya kepada Oriflame Cabang Surabaya, khususnya kepada Pak Beni dan Pak Bintoro yang udah kasih kesempatan Yani buat belajar ngomong di webinar perdana Yani hari ini untuk sharing sedikit tentang perjalanan Yani menuju ke Senior Directory Oriflame dan lolos tiket spesial ke Stockholm. Mohon maaf juga kalau Yani ada salah-salah kata ya teman-teman. Yani berharap sih bawain sharingnya itu bisa enjoy, nyampe ke rasanya ke teman-teman dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita kenalan dulu ya, karena banyak orang bilang kan kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yani Cahyasari Hendriani, biasa dipanggil Yani. Yani ini mantan banker, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak putra. Title-nya sekarang ada di Senior Director Oriflame Indonesia dengan penghasilan bulanan 5-9 juta per bulan. Di sini ada juga yang mantan banker kah? Atau mungkin ada juga yang ibu rumah tangga? Oh ya, halo Tita ya. Tim Yani juga banyak yang mahasiswa ya. Di sini macam-macam ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang masih bekerja, ada yang mahasiswa juga, ada yang wira swasta. Oke teman-teman, Yani mau cerita sedikit langsung aja tentang perjalanan Yani di sini ya. Dulu Yani kerja di salah satu bank swasta di Surabaya yang lumayan besar. Yani bekerja lama juga 10 tahun. Paling lama ada di customer service, kemudian pindah di pajak impor, pindah juga lagi ke ekspor impor, dan yang terakhir Yani ada di PAC, pinjaman akseptasi kondisional. Kerja di bank itu merupakan impian Yani karena Yani dari dulu sebelum kerja di bank masih kuliah seneng banget kalau lihat pegawai bank itu kan rapi, kerjanya enak, pagi sore udah pulang gitu. Dibayangin Yani itu, di bayangan kepala Yani itu begitu. Jadi sesuai apa yang Yani dapetin kerja itu sesuai dengan impian Yani, sesuai dengan harapan Yani. Oke, yang slide ini adalah slide di mana Yani foto ada bersama upline Yani yang udah membimbing Yani sama tim Yani sampai hari ini. Buat upline Yani, kasih inisial Mina, yang mungkin sekarang juga lagi simak webinar Yani mau ucapin banyak terima kasih ke upline Yani karena udah jadi role model buat Yani dan tim, jadi mentor Yani, jadi teman, sahabat, bahkan lebih karena udah seperti saudara sendiri. Dan makasih banyak udah membukakan pintu rezeki Yani di sini dan jadi perantara berkat Tuhan untuk mewujudkan impian Yani di sini. Mungkin Yani gak bisa balas banyak, tapi Yani pengen buat upline bangga. Yani juga pengen jadi diamondnya Cindy. Awal Yani tahu Oriflame itu melihat dari status BBM Cindy. Dulu Cindy adalah teman senam hamil Yani. Waktu hamil anak pertama belum ada WA, waktu itu hanya ada BBM. Tapi Yani nggak main Facebook, cuma lihat statusnya Cindy aja, lihat update-nya kalau jam istirahat di bank. Dia selalu update yang berbau Oriflame, tapi Yani nggak tahu itu apa Oriflame. Pertama sih cuma ngechat aja, Sin, apa itu Oriflame? Cindy jelasin.
Tapi Yani nggak langsung gabung juga. Kemudian lihat sini update-nya jalan-jalan, terus kayak kerjanya tuh enjoy. Padahal dia udah nggak kerja di bank, tapi masih bisa dapetin semua yang Cindy mau. Makin kepo lihatnya, makin tertarik lagi kan waktu si Yani melihat Cindy menerima Honda All New CR-V-nya, itu yang buat Yani langsung penasaran dan langsung chat Cindy. Kebetulan di statusnya Cindy saat itu dia sedang tulis statusnya mencari partner bisnis yang mau dibimbing untuk mendapatkan penghasilan 4-7 juta setiap bulannya. Gak pakai lama, gak pakai pikir panjang, Yani langsung chat Cindy bahwa Yani mau menyerahkan diri dan mau dibimbing Cindy untuk bisa jadi seperti Cindy. Karena dari awal pikiran Yani adalah kelak Yani juga mau resign supaya bisa jaga anak sendiri pada saat nanti anak mau masuk playgroup, dan Yani tetap bisa punya penghasilan sendiri, tetap bisa mengaktualisasi diri meskipun Yani menjadi seorang ibu rumah tangga. Teman-teman, kalau kita di Oriflame, kita di sini punya pilihan untuk mau jadi pemakai, penjual, atau pebisnis. Untuk teman-teman yang memutuskan untuk menjalankan bisnis, teman-teman harus punya why yang kuat di Oriflame. Teman-teman harus punya alasan yang kuat di Oriflame. Karena pada saat kita nanti nggak semangat, atau pada saat kita nanti lelah atau apapun ya yang buat kita jalannya nggak lancar, itu kita harus balik lagi ingat why-nya kita, kenapa kita memutuskan untuk ikut Oriflame. Jadi seperti Yani di sini, Yani punya why yang kuat banget bahwa Yani pengen punya kebebasan waktu dengan keluarga. Saat Yani kerja di bank, itu Yani kira dari pagi pulang jam 3, karena kan bank tutup jam 3. Ternyata salah. Jam 3 itu adalah saat Yani bekerja setelah tadi nerima customer banyak, pekerjaan di balik itu baru dilakukan, dan itu kita juga lembur sampai jam 7, jam 8, atau banyak dokumen juga yang harus dikerjakan di kantor. Jadi waktu untuk anak itu nggak begitu banyak. Waktu kelahiran anak pertama, anak masih dititipkan, pagi dititipin, titip pulang diambil. Kita ketemunya udah malam, waktunya sudah sedikit. Jadi pengen nemenin mereka, ingin nggak mau kehilangan masa-masa yang nggak akan terulang gitu dengan anak. Kemudian Yani juga suka di Oriflame tuh karena kita punya jam kerja yang fleksibel. Kalau di kantor mau nggak enak badan, mau pusing, mau apapun, mau hujan atau apapun, kita harus masuk cek log pagi, pulang cek log sore. Tapi kalau kita kerja di sini, kita bebas mau nentuin jam berapa yang kita mau. Misalnya pagi kita antar anak, kita hanya say hello aja, sapa tim dari pagi. Setelah nganterin mereka sekolah, kita pulang, kita bisa sempetin waktu kerja 2-3 jam, jemput lagi anak, seperti itu. Jadi kita bebas nentuin jam kerja kita. Di sini nggak ada bosnya, kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang memikirkan, kita sendiri yang menentukan jam-jam kerja yang kita mau. Kemudian Oriflame juga bisa dikerjain di mana aja. Kalau anak di sekolah, mungkin orang tua kadang ada pertemuan di situ, dan kalau ada break, Yani juga masih bisa pegang handphone untuk ngerjain Oriflame dari sana. Bahkan Yani ada acara keluarga pun masih kadang bisa pegang handphone, misalnya mau keluar kota, kita di jalan masih bisa follow up tim, ngobrol bareng tim, seperti itu teman-teman. Dan di sini juga nggak perlu skill khusus, semua bisa dipelajarin. Yani dari awal juga nggak bisa yang namanya update status, nggak bisa juga jualan Oriflame, karena dari awal juga nggak kenal apa itu produk Oriflame. Jadi belajarnya sama upline, pepetin upline, nanya upline terus, Oriflame itu apa, kosmetik dari luar, kosmetik import. Tapi Yani kan harus ngerti gitu ya, karena buat Yani berpikir begini, kalau udah memutuskan Oriflame, Yani mau seriusin Oriflame, gimana Yani bisa jual kalau Yani itu nggak mengenal produknya sama sekali.
jadi lebih nggak pede gitu teman-teman. Jadi awal memutuskan Oriflame gitu, terutama buat yang baru join ya, terutama buat new member, perlu banget untuk mencobain 2-3 produknya supaya bisa ngerasain manfaatnya itu apa. Kalau kita udah tahu rasa manfaatnya, produk itu ke kita aman, produk itu emang bagus, kita lebih mudah buat cerita. Saat itu teman-teman banker juga nggak pada banyak yang tahu itu Oriflame itu apa. Jadi saat pertama kali memutuskan Oriflame, katalog datang, ya ini langsung chat ke Cindy, nanya, ini produk Oriflame ini aman kah? Kalau misalnya buat ibu hamil dan menyusui aman kah? Cindy jawab aman dan Yani harus buktiin sebelum Yani jual. Kemudian Yani nanya ke Cindy, apa sih produk yang Cindy rekomen ke Yani? Waktu itu Yani butuh blush on, butuh CC cream sama bedak tabur. Kemudian Cindy rekomendasikan produk Giordani. Setelah produk itu datang ke kantor, teman-teman pasti melihat waktu sore hari kan kita udah nggak ketemu nasabah. Yani langsung coba pakai dan teman-teman juga ikutan coba dan ternyata semuanya pada pesen juga. Dari situ Yani makin semangat, seru banget gitu ya kalau teman-teman juga bisa merasakan apa yang Yani rasain gitu. Waktu Yani coba pun termasuk sensitif kan kulitnya. Biasanya kalau pakai produk macam-macam pasti berjerawat, rusak gitu. Tapi ini enggak. Dan dokter kandungan pun bilang nggak apa-apa, aman. Oke, jadi Yani lanjutin dan makin sudah deh banyak teman-teman yang order-order seperti apa, barang apa, parfum atau apa yang Yani coba, teman-teman juga ikutan coba. Sekarang Yani mau cerita tentang perjalanan Yani di Oriflame. Waktu join di Oriflame pertama kali itu adalah tanggal 2 Mei 2016. Tapi Yani nggak langsung jalan. Kan seperti tadi Yani bilang, karena Yani nggak begitu paham tentang Oriflame. Dan saat itu juga upline Yani nggak langsung yang nge-push Yani untuk kamu 100 poin atau apa, enggak, pelan-pelan gitu. Dan Yani malah yang ini aku harus ini katalog udah datang, aku harus ngapain, tanya terus gitu ke upline. Kemudian upline cerita kalau coba sebarin katalognya. Kemudian upline cerita lagi, coba ajain teman-teman terdekat. Saat join di bulan yang sama, Yani langsung ajak 5 orang. Yani pertama kali ajak saudara dekat gak ada yang mau join, tapi ada saudara yang lumayan jauh join. Teman-teman banker Yani juga join semua, terutama yang satu ruangan, sama teman-teman Yani yang di teller, front office itu juga banyak yang join. Kemudian kita seru-seruan ya, untuk kejar pertama adalah yang disampaikan oleh upline, kalau kita lolos 100 poin di 30 hari pertama maka kita dapat hadiah. Nah, saat itu Yani dipikirannya hanya ingin bantu tim juga, bantu teman-teman yang gabung juga supaya sama-sama dapat hadiah yang sama. Dan ternyata di bulan itu 5 orang ini nggak semua memang lolos, tapi kan masih ada waktu untuk sampai 30 hari ke depan. Jadi di bulan Juni, tapi kalau terhitung 30 hari kan dapat hadiah. Di bulan Mei itu Yani langsung 3%. Awal juga apa sih 3%, nggak paham, tapi ya udah tanya lagi ke Cindy. Cindy cuma ucapin kalau dapat bonusnya waktu itu masih 36.000. Emang sih banyak yang ngetawain, tapi ya udah, itu kan juga bonus yang di luar penjualan langsung kita. Kemudian di bulan Juni lakukan hal yang sama lagi, jual, pakai, cerita, jual gitu ya. Terus rekrut juga, mulai ajakin teman-teman yang yang sama-sama di Facebook itu kan biasanya mereka lihat updatean kita kan ada yang nanya, ini Oriflame ya sekarang. Mulai banyak lagi tim yang gabung dan ternyata di bulan Juni Yani bisa naik 2 level. Jadi langsung ke 9%. Dan saat itu Yani masih inget banget ada promo Oriflame kalau bagi-bagi amplop THR. Jadi Yani makin semangat buat jalaninnya dan Yani lolos karena kalau bisa naik 1 level atau mempertahankan dapat 1 juta dari Oriflame. Kemudian perjalanan masih dengar nggak ya? Buat yang lainnya masih dengar suara Yani nggak ya? Oh, dengar ya.
Oh, makasih ya Deborah, Mbak Vivin makasih ya. Oke, mungkin yang tadi nggak dengar, mungkin sinyalnya atau apa, coba lagi gitu. Oke ya, ini lanjut lagi dulu ya. Di sini kelihatan ya teman-teman kalau perjalanan Yani dari 3%, 6%, 9, 12% itu lancar-lancar aja. Dan dari awal join Yani cuma bilang ke upline, aku pengen setiap bulan tuh naik level gitu. Pada saat 9% itu Yani mulai diajak sama upline untuk BPS. Mulai ketemuan sama upline. Oh, udah denger ya, jelas ya semuanya. BPS itu penting banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasa apa sih, ngapain sih ketemu BPS, juga nggak perlu harus ketemu. Kalau emang kita jauh, BPS juga bisa dilakukan teman-teman sama upline-nya secara online. Apalagi kan Oriflame kan sekarang semuanya serba online ya. Jadi BPS itu bisa membantu kita untuk kita setting target. Jadi seperti tadi, jadi mau bulan depan 12%. Jadi nggak tahu arahannya. Jadi mesti nanya dulu ke upline, terus upline bedain AR kita, terus kita kalau memang mau 12%, potensi poin harus segini, berarti harus tambah rekrutan segini gitu. Jadi semuanya lebih jelas. Makanya teman-teman kalau diajak sama upline yang BPS mesti mau ya. Kalau bisa malah kita yang minta terus ke upline-nya untuk di BPS-in. Di BPS itu juga kita bisa terima masukan atau evaluasi kalau kita ada salah atau apa, nanti upline pasti arahin kita. Di foto ini pertama kali BPS yang dilakukan Yani, kebetulan Yani satu tempat tinggal kotanya dengan upline, jadi Yani pergi ke rumah upline. Waktu itu Cindy lagi hamil anak kedua, dan ini adalah tim-tim Yani yang dari awal bergabung join, dan sampai sekarang pun mereka tetap masih gandengan tangan sama Yani, juga berjuang sama-sama di sini. Ada yang ibu rumah tangga, mantan banker juga, yang dokter hewan, ada juga yang dulunya mahasiswa, sekarang juga udah jadi pekerja, ada yang sekolah S2 juga gitu. Dan kita semua sama-sama punya visi buat jalanin Oriflame-nya bareng. Kita enjoy juga BPS, biar sih, jadi penasaran juga kalau kita nanti mau ngomong lagi ke tim, saat tim kita udah besar kan kita juga pengen bisa seperti upline ya, jadi kita harus banyak belajar dengan upline. Setelah BPS itu kita lakukan itu rutin, kita jadi punya target, jadi lebih semangat, jadi tahu arahannya, jalannya nanti gimana, jadi nggak salah targetnya. Dan kan upline juga udah ngerasain duluan jalannya ya, jadi kita nggak salah mau kemana. Kalau kita nggak punya target, kita malah bingung, malah nggak sampai. Kalau kita ngerjain sesuatu nggak punya tujuan, juga nggak akan sampai yang ke tujuan, jalannya cuma gitu-gitu terus aja. Nah, setelah Yani dan leader-leadernya Yani ikutan BPS, mulai kita beranikan diri untuk duplikasi upline. Jadi kita ngajak, kita belum level yang besar saat itu, kita kalau nggak salah ini masih manajer 12% kalau nggak salah. Tapi kita udah berani ketemuan aja sama tim yang memang mau diajak ketemuan, yang kebetulan satu kota, dan di sini juga ada yang dari luar kota tapi mau datang. Ya kita ikut seperti apa yang jelasin, nerangin kita setting target, ya kita setting target pendek. Jadi nggak yang terlalu jauh. Setting target yang bukan kita yang mentarget, tapi teman-teman sendiri yang pengen targetnya seperti apa, kita yang ngarahinnya. Jadi bukan upline yang mentarget ya, target itu ada di diri kalian masing-masing, ada di diri kita sendiri-sendiri. Jadi kalau bukan upline yang bilang kamu harus direktur, kamu harus gitu, enggak, dari kita aja. Aku mau direktur loh, gimana caranya? Nanti upline yang akan settingkan supaya kita gimana sih caranya kita untuk kita bisa naik level yang seperti kita mau itu.
Buat teman-teman yang baru join, PPT Apply-nya ya, minta setting targetnya untuk arahan supaya bisa goal ke level yang dimauin. Setting target gak ada paksaan ya teman-teman, dan ini setting target BPS ini memang untuk mereka yang mau jalanin bisnisnya aja. Kemudian mulai belajar lagi, ketemu sama tim-tim yang lain. Ketemu tim-tim yang lain itu penting juga teman-teman, supaya kita bisa deket, saling kenal. Mereka juga bukan hanya orang lain ya, mereka bukan karyawan, bukan pekerja atau apa. Kita di sini sama-sama keluarga. Kita di sini enaknya Oriflame juga kita punya tim itu bukan orang yang nggak dekat sama kita. Jadi Oriflame ini kita bukan hanya untuk dapetin uang, bukan hanya untuk ngejar impian kita, bukan hanya untuk itu aja, tapi di sini kita bisa punya keluarga kedua, gimana kita bisa sharing satu sama lain, kita bisa kenal kalau tim yang kita yang ini dari mana, dari Jakarta, atau yang tim ini dari Surabaya, dia ibu rumah tangga. Yang kita ngomongin juga bukan hanya tentang melulu Oriflame, tapi kita juga bisa sharing, kita bisa belajar tentang arti kehidupan di masing-masing mereka. Jadi kerjanya itu nggak monoton kayak cari uang atau apa gitu ya. Dan kita ketemu-ketemuan seperti ini itu semuanya positif teman-teman, semuanya bukan nongkrong-nongkrong yang nggak positif gitu. Jadi kita kumpul-kumpulnya yang positif. Di sini juga ada teman-teman yang dari banker, misalnya kita pulang kerja, kita meet up itu menyesuaikan dengan waktu senggangnya teman-teman. Misalnya ada yang pulang kerjanya malam, kalau kita bisa nemuin malam ya udah nggak apa-apa. Selama ada tim kita yang mau belajar, selama ada yang mau berusaha, ya kita support mereka supaya mereka bisa ngerasain seperti apa yang kita rasain. Karena kalau kadang sukses sendiri, naik level sendiri itu nggak enak. Tapi kalau naik level itu rame-rame, itu rasanya enak banget. Ada rasa bahagia sendiri gitu, yang lebih kalau kita itu bisa maju rekognisi itu nggak sendirian, jadi sama tim-tim yang lain. Oh ya teman-teman, kalau rekrut di Oriflame itu adalah nyawanya kita ya. Jadi rekrut itu penting. Rekrut itu juga salah satu hal yang harus kita lakukan untuk kita cepat buat naik levelnya. Rekrut itu entah mau rekrut online, mau rekrut offline, itu kita bebas memilih. Selama ini memang kita belajarnya rekrut online, cuman sesekali kita juga pengen tahu yang namanya rekrut offline. Jadi habis lahiran anak kedua juga pun Yani anak pertama pun juga sampai sekarang ini tetap melakukan keduanya, rekrut online maupun offline. Kadang ada tim kita yang kepengen belajar cara ngomong ke orang baru ya. Kalau rekrut offline kan bisa kita ngobrol ke teman kita, ketemuan gitu ya, meet up. Tapi kalau ketemu orang yang nggak dikenal juga bisa. Jadi seperti ini nih, misalnya kita ngobrol lagi di mall, lagi di CFD, kita kan ketemu orang-orang baru. Di situ memang kita pasti juga ada lah ya yang namanya penolakan. Dan itu kita juga harus belajar biar tahu rasanya penolakan itu seperti apa. Dan itu menguji mental kita ya. Justru malah pertama kali memang rasanya nggak enak ya, tapi justru lama-lama itu kayak ketagihan gitu. Jadi kayak penasaran, masa sih gitu. Jadi malah kalau misalnya kita takut, pernah tuh ada sharing dari leader, kalau kita merasa susah rekrut dan merasa nggak mau ditolak, jadi kayak hari ini udah ngajak 10 orang tapi 10 orangnya tolak. Kalau gitu ubah mindsetnya, coba cari penolakan 20 orang gitu. Jadi kita kan merasa kayak alah cari penolakan 20 orang mudah gitu ya. Justru malah kita penasaran, akhirnya malah kita dapat juga orang yang join sama kita. Mereka yang join juga memang ada yang nggak jalan, ada yang jalan, itu udah biasa teman-teman. Kita pasti akan ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Ini ada lagi. Nah ini kalau ini tim Yani juga banyak yang mahasiswa ya. Ini Yani lagi rekrut di beberapa kampus di Surabaya.
Ada yang kuliah malam, tim kuliah malam, Yani juga nemuin diajakin mau nggak bantuin untuk rekrut offline tapi di teman-teman kampus. Ya udah Yani datang di kampusnya waktu mereka mau kuliah malam, ngajarin tim untuk berani rekrut juga. Lama-lama mereka akhirnya juga berani rekrut sendiri. Karena mau nggak mau kita di sini juga harus berani, harus melawan rasa malas, melawan rasa takut, melawan rasa yang nggak nyaman itu tadi untuk diciptakan supaya jadi nyaman. Kita yakin aja, percaya aja, terus kita jalan, pasti bisa. Tapi kalau kita dari awal udah ngerasa takut, nggak yakin, malu, dan sejenisnya, jalannya juga nggak bisa, nggak akan teman-teman sampai ke level yang teman-teman mau. Tapi kalau teman-teman mau mengubah itu semua, melawan semuanya dari diri teman-teman sendiri, memang mau berubah, memang mau berusaha, memang mau benar-benar maju, yakin aja pasti teman-teman juga akan bisa. Kemudian Yani juga lihat dari teman-teman Crossline ya, di komunitas itu juga ada yang bikin beauty class. Yani juga ikutan bikin, pokoknya perjalanan Yani menuju level-level naik title itu, Yani mikir gimana sih caranya supaya kita bisa dapat rekrutan yang cepat, supaya kita juga bisa cepat naik level. Di sini Yani memang nggak pinter make up ya, jadi waktu beauty class yang pertama ini minta tolong upline buat bantu cari mua, tapi yang penyampaiannya semua menggunakan produk Oriflame. Kemudian minta tolong sama upline buat bantu selipin tentang peluang bisnis setelah acara beauty class. Jadi dari situ justru Yani menemukan manajer-manajer Yani dari acara beauty class ini. Jadi teman-teman kalau mau berusaha sesuatu, lakukan usaha yang banyak. Nggak usah hitung-hitungan, nggak usah mikir yang negatif. Lakukan aja usaha apapun untuk teman-teman capai level yang kalian mau. Karena kita juga nggak tahu usaha mana yang berhasil. Mungkin yang rekrut kemarin nggak dapat, nggak ada yang closing, besok closing 1, besok lagi rekrut nggak ada yang closing. Teman-teman pokoknya jangan pernah berhenti, jalan terus. Karena kalau kalian mau berhasil, jangan pernah berhenti. Tapi kalau kalian berhenti, sudah mudah menyerah, itu yang baru dibilang gagal. Karena di sini nggak akan gagal selama teman-teman memang mau terus berjuang, terus jalan bersama tim. Teman-teman tadi kalau lihat kan perjalanan Yani yang menuju level konsultan, manajer semua setiap bulan ya, tapi waktu menuju ke director Yani nggak langsung cepat. Kalau SM di sini Yani 5 bulan. Yani ke SM itu 5 bulan, kemudian untuk naik ke director kan kita harus 6 kali ada di title SM dalam waktu 1 tahun. Itu Yani ada nggak lancar sedikit ya, jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan Yani ada di level directornya. Saat itu Yani lagi hamil anak kedua dan kerjaan di kantor makin padat, makin pulang malam, lebih malam dari sebelumnya. Tapi itu nggak buat Yani nggak ngerjain Oriflame, justru itu yang buat Yani lebih semangat lagi karena udah janji juga dari yang pertama, pada saat anak yang pertama akan masuk playgroup, Yani harus berhenti bekerja, dan ternyata Tuhan kasih rezeki Yani hamil, makin semangat lagi buat Yani jalanin bisnisnya ini serius supaya Yani bisa resign sebelum Yani melahirkan. Jadi waktu itu April Yani melahirkan, Juli anak yang pertama sekolah, Mei Yani udah closing director. Jadi habis lahiran akhirnya Yani closing director. Waktu perjalanan menuju ke director itu, meskipun kita sibuk,
sibuk sebagai karyawan ataupun apapun, teman-teman pokoknya yang penting dalam satu hari harus punya jam kerja. Jadi kita harus bisa ngakalin sendiri teman-teman. Kita harus punya jam kerja sendiri. Jadi misalnya pagi kita sebelum di bank, sebelum kan bank buka, kan kita udah datang duluan. Itu ya ini udah sapa-sapa tim, mungkin nge-share info promo atau apapun yang ada gitu. Nanti jam istirahat, waktu makan siang udah gak lagi yang namanya makan siang di luar atau apapun. Jadi makan siang fokus lagi, pegang handphone lagi, pulang kerja dari bank gak langsung pulang. Karena kalau pulang kerja langsung pulang itu kan juga macet ya. Jadi pulang kerja 2 jam itu kita simpan waktu untuk ngerjain Oriflame. Jadi 2 jam gitu ya, ini nggak pulang, misalnya kalau pulang jam 6, kalau pulang cepat ya, termasuk pulang cepat itu kalau jam 6. Kalau pulang jam 6 ya ini sisakan 2 jam. Karena ya ini pikir gini, kalau pulang dari Surabaya ke Sidoarjo gitu ya, perjalanan macet itu sampainya lebih mudah lelah gitu dibandingin ya ini ngerjain Oriflame dulu, pulangnya nanti malam. Kalau pulangnya malam kan ya ini nanti sampai ke rumah kan nggak macet, jalannya lancar, capeknya itu nggak berasa dibandingkan ya ini harus ngelewatin macet-macet itu tadi. Kalau memang dipikir waktu dengan anak itu berkurang, awal kita memang harus punya korban, harus mengorbankan sesuatu. Mungkin anggap aja ya ini lagi lembur gitu. Jadi sama seperti hari-hari sebelumnya. Kalau nggak lembur ya ini juga anggap aja lembur. Harus punya waktu karena ya ini mikir mengorbankan waktu pulang kerja itu untuk ngerjain Oriflame. Hasil akhirnya tuh nanti ya ini akan punya kebebasan waktu dengan anak selamanya. Kalau ya ini nggak memulai sekarang, mau kapan lagi gitu. Jadi balik lagi ke kita ya teman-teman. Kalau memang kita mau bagi waktunya dengan baik, pasti bisa. Kemudian ini kelihatan ya di sini ya, director ya ini kan Mei kemarin 2017. Nah, kalau ke senior direkturnya ya ini lumayan lama nih. Mei ke Mei kan setahun ya. Jadi setahun lebih Yani itu baru bisa senior director. Jadi perjalanan awal itu mulus banget. Dan setelah itu mulai ada namanya orang mau sukses itu biasanya kan ada kerikil gitu kan yang harus dilewatin. Nah, di sini Yani mau cerita bahwa Yani itu untuk kesendir nggak mudah karena Yani pernah timpang itu 4 bulan. Timpang 4 bulan dan leg yang Yani bangun itu rontok semua. Yani pernah ngerasain yang kayak itu teman-teman. Jadi di sini Yani mau sharing supaya teman-teman mungkin ada yang ngalamin seperti Yani. Pasti kan kita kan pengennya tuh setiap tahun naik level ya. Tapi kan kadang ya balik lagi ke kita, nggak usah nyalahin upline, nggak usah nyalahin downline, nggak bergantung pada mereka. Balik lagi ke kita, evaluasi aja. Yani pikir karena Yani sendiri kan ya yang ngerjainnya mungkin kurang, atau karena Yani udah 2 anak, masih satunya kan tanpa asisten rumah tangga juga, semua lakukan sendiri, beresin rumah, masak dan lain-lain semua dilakukan sendiri juga. Jadi mungkin kurang waktunya atau apa gitu. Dan Yani di sini waktu timpang juga nggak langsung berhenti. Teman-teman pasti tahu kan ya kalau timpang itu kita nggak akan dapat bonus yang sesuai level yang kita jalani. Tapi Yani nggak terlalu ambil masukin di hati. Ya anggap aja memang kalau sistem Oriflame membaca kan kamu kan nggak kerja, yang kerja kan leadermu. Ya bener dong kalau leadermu yang dapat bonusnya. Jadi ambil positifnya gitu. Jadi Yani harus lebih semangat. Gimana caranya buat Yani pergi ke sendir. Waktu ke sendir itu Yani selain timpang Yani udah nggak lolos untuk pergi ke Paris ya teman-teman. Akhirnya waktu diumumin Stockholm juga Yani mengubah mindset Yani. Ubah mindset itu penting teman-teman.
Ini coba kita lihat ya. Mengubah pola pikir kita ini penting banget karena ini juga salah satu kunci keberhasilan. Dengan pola pikir positif itu, kita juga akan dipenuhi berbagai hal yang positif. Yang susah itu akan jadi mudah. Jadi, ubah pikiran negatif kita untuk menjadi positif supaya hasilnya positif juga dan sesuai harapan. Yani sering masuk ke Yani nggak malu kok waktu Yani timpang. Mungkin tim nggak ada yang tahu kalau tim Yani sendiri itu mungkin ada juga yang mereka belum paham success plan. Jadi kalau Yani punya SM1 kan harusnya Yani sendir gitu. Buat yang paham biasanya nanya Yani itu kan udah punya SM, kok seragamnya sama gitu, maksudnya baju SM-nya sama tapi kok nggak naik level. Yani nggak malu, ya tuh bilang iya karena Yani belum punya 4.000 di luar split outnya Yani. Jadi Yani nggak malu, ya ngomong aja apa adanya. Kalau ada yang nanya, loh kenapa terusin jalan? Ya aku nggak mau menyerah gitu, nggak mau menyerah di sini. Kalau udah masuk di sini ya aku juga mau berhasil di sini. Jadi dan aku nggak mau tim itu tahu tentang hal yang seperti ini. Nggak, kalau mereka nggak nanya, Yani juga nggak akan cerita. Tetap jalan, tetap seperti Yani lakukan apa yang menjadi kewajiban director, apa yang menjadi kewajiban senior manager, tetap Yani lakukan hal itu karena Yani percaya. Dulu apa yang juga pernah bilang, yang akan jalan terus maka akan sampai, tapi kalau berhenti itu yang namanya gagal. Jadi Yani ngubah mindsetnya, yang tadinya Yani nggak lolos ke Paris, yang tadinya Yani timpang 4 bulan dan jaringan rontok lagi semua, itu Yani ubah mindsetnya, nggak memikirkan tentang fokus ke 4.000. Jadi dulu ngerasa susah kan untuk membangun 4.000-nya. Jadi Yani ubah mindsetnya untuk nggak mikirin 4.000-nya lagi, nggak mikirin diri sendiri tentang 4.000, mengubah mindset untuk memikirkan tim, memikirkan untuk membantu orang lain dengan membangun leg kedua dan leg ketiga. Jadi kalau Yani bisa bantu leg kedua dan leg ketiga bangun lagi dari awal ulang untuk menjadi manajer, otomatis Yani kan dapat 4.000. Kalau yang sebelumnya Yani hanya fokus ke oh ya aku udah punya SM, aku harus fokus ke 4.000. Nah, kalau kita kejar 200 poin mudah ya teman-teman. Tapi kalau kita kejar 4.000 sendirian itu jelas nggak mungkin. Jadi kita harus punya tim dan kita harus punya core tim. Karena tim kita kan ada penjual, ada core team. Kalau core team mereka pasti konsisten, tapi kalau penjual kalau mungkin omsetnya dia besar, kalau enggak gitu. Jadi kita ngubah mindset, nggak mikirin diri sendiri, nggak fokus ke 4.000. Jadi kerjain aja lagi, kerjain yang ikhlas ya. Akhirnya sampai juga Yani nggak kerasa manajer membangun leg kedua dan ketiga itu jadi manajer lagi, bantu tim-tim lagi, bantu banyak mereka untuk naik-naik level juga, dan Yani akhirnya punya 4.000-nya. Dan akhirnya yang tadinya mungkin agak sedih ketinggalan Parisnya, Yani akhirnya lolos juga ke senior directornya dan dapat 1 tiket, spesial tiket untuk ke Stockholm. Jadi teman-teman di sini yang mungkin ngalamin hal yang sama sama Yani, mesti bikin planning lagi dari awal, bikin target yang jelas supaya teman-teman itu targetnya lebih jelas lagi. Kalau kita targetnya gak jelas, kita juga nggak akan sampai. Dan harus benar-benar punya waktu yang banyak ya. Harus kerjain benar-benar, nggak hari ini kerja besok enggak. Jadi konsisten juga setiap hari kita kerja. Harus punya to-do list juga. Karena kadang pun kita punya to-do list hari ini mau melakukan apa, kita nggak akan pernah tahu. Kadang apalagi yang punya balita ya, mungkin anaknya nggak enak badan atau mungkin baru belajar jalan yang butuh perhatian khusus. Jadi to-do listnya kadang juga berubah, atau mungkin ada masalah keluarga atau apa. Jadi to-do listnya bisa berubah. Kita aja yang mau planning bisa terjadi nggak sesuai plan, apalagi kalau kita nggak punya planning teman-teman. Jadi teman-teman harus lakukan pikiran positif, punya planning dan setting target yang baik. Akhirnya teman-teman yang Yani pun sharing juga ke tim
buat tim-tim yang nggak semangat kan kadang-kadang mereka tuh curhat ya, karena sharing di kelas gitu ya. Jadi Yani ceritain lagi apa yang Yani alami, jangan sampai tim juga ngerasain apa yang dia rasain. Teman-teman di sini Yani punya tips gimana Yani tadi bisa lolos ke Stockholm Mindset. Tipsnya Yani adalah rekrut dan membina dengan baik. Rekrut yang tadi Yani sampaikan bahwa rekrut itu adalah nyawa bisnis kita di sini. Jadi kalau kita berhenti rekrut, maka kita juga nggak akan besar jaringannya. Karena ini adalah bisnis jaringan, kita harus membesarkan jaringan. Kita juga ngajarin tim terus untuk rekrut. Kitanya rekrut, timnya juga rekrut. Kita membina itu nggak perlu membina yang sampai gimana ya, hal-hal kecil. Kita ngajarin hal-hal kecil, kita mengajarkan mereka seperti yang kita lakukan ke leader, itu termasuk membina teman-teman. Jadi kayak core team menemukan new member, udah new member itu kita cek udah pesen SK, itu termasuk membina teman-teman. Jadi membina bukan berarti harus bikin kelas atau apa, enggak. Dari hal-hal kecil itu termasuk membina. Kenalin timnya dengan baik, nurut arahan upline. Teman-teman tahu kan, mungkin yang udah manajer ya, biasanya kan kalau level 9% ke atas kalian dapat AR ya dari upline. Bikin AR itu juga pakai tenaga, pakai pikiran ya. Jadi kalau udah dikasih teman-teman udah dikasihin setting targetnya yang kalian mau, yang udah diarahin upline itu sebaiknya dikerjain karena kita nggak boleh nunda-nunda lagi. Biasanya kan kita awal bulan sebelum tanggal 5 itu kerjaan awal bulan harus selesai. Jadi teman-teman lakuin. Selama teman-teman nurut arahan upline, kerjain memang itu benar-benar pasti teman-teman naik level. Tapi kalau teman-teman pandang sebelah mata itu kertas, itu AR juga nggak dikerjain, ya juga nggak akan sampai. Malah kasihan juga kalau new member itu nggak tahu sebenarnya Oriflame itu apa. Akhirnya mereka dia juga nggak tahu harus mau ngapain, langkah-langkahnya harus apa. Akhirnya mereka nggak berpoin dan mungkin dia juga akan berhenti gitu. Lama-lama jaringannya bisa rontok. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengandalkan downline. Jadi kita juga harus turun tangan juga ya teman-teman. Jadi kita misalnya nih ya, kita udah pegang downline ini gitu. Kita nggak boleh kadang gini ya, kalau kita punya sesuatu pikiran atau orang jualan gitu ya, keuntungan itu nggak boleh kita bilang keuntungan sebelum itu terjadi. Jadi kita nggak boleh ngandalin downline, tenang aja deh, downline ini pasti bakalan begini. Enggak, kita memang nggak boleh negative thinking. Cuman kita nggak usah mengandalkan downline yang banget, jadi nggak baper ya jadinya ya. Jadi kita tetap bina dia diarahkan, tapi kita juga ini ya nge-mentoring juga mentrain juga melihat dia gitu loh. Jadi nggak langsung dilepasin ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu tadi harus punya target yang jelas. Dan target itu sebaiknya dievaluasi juga. Jadi kalau sekarang ya November ya, waktu sudah Tuponas berakhir, awal bulan kan kita punya AR nih. AR-nya kita kerjain sesuai kita mau level berapa atau mau target berapa. Kita pada waktu tanggal pertengahan bulan, tanggal 15, sebaiknya target yang kita buat tadi itu dievaluasi. Sesuai nggak? Karena kalau kita dari awal nggak genjot dari awal, nanti di belakang itu berasa berat. Jadi kalau misalnya tanggal 15 kita udah lihat, oh ini kok nggak sesuai target ya, atau target mingguan gitu ya teman-teman, kita akhirnya bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk tetap sesuai target kita di bulan itu. Nah, yang kelima, tetap ya harus punya waktu setiap hari, entah itu 4 jam, entah itu 6 jam, 8 jam. Yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Kalau teman-teman misalnya ini mahasiswa atau karyawan yang aku nih mau ngerjain tapi aku nggak ada waktu. Justru karena teman-teman nggak ada waktu, teman-teman harus
bukunya jam-jam tertentu yang teman-teman yang nantinya akan punya waktu gitu. Kalau teman-teman terus kayak gitu, nggak akan pernah punya waktu gitu. Jadi teman-teman harus punya waktu ya, punya waktu yang jelas, sehari mau 2 jam, 4 jam atau berapa jam. Kemudian yang keenam, teman-teman harus terus haus akan ilmu ya. Jadi kalau misalnya upline-nya atau di jaringan atau di cabang atau mungkin di komunitas ada mau acara speed atau acara apa ini home sharing, paling sering kan ada home sharing atau acara apapun yang bisa buat teman-teman dapetin sesuatu, itu teman-teman harus datang gitu, harus punya waktu, harus korbanin sedikit aja waktu, karena kan nggak mungkin juga ya kita mau home sharing itu sampai 8 jam atau apa, enggak, sisihkan sedikit waktu aja untuk teman-teman dapetin ilmu. Soalnya kadang waktu upline sharing ya, kadang itu hal memang kayak hal kecil tapi nggak terpikirkan kita, malah akhirnya oh iya ya aku harusnya kayak gitu, aku harusnya ngelakuin itu. Jadi harus haus ilmu dan harus dipraktekin juga, dan jangan fokus ke hasil tapi fokusnya ke tujuan. Karena kalau fokus ke hasil sama seperti yang kayak tadi, fokus ke 4.000, bukan fokus untuk naik levelnya, fokusnya ke poin, bukan fokus tujuannya mau apa. Jadi kayak aku mau jadi direktur, aku mau jadi SM, fokusnya ke situ aja biar nggak kerasa berat. Karena kalau fokus ke hasil tuh biasanya juga lebih kecewa ya. Kalau fokus ke tujuan, teman-teman pasti akan jalan terus sampai ke tujuan. Ibarat kita mau ke mana gitu kan, harus misalnya nih Yani mau pergi ke cabang, Yani kan punya kan tujuan. Kalau Yani jalan tapi nggak punya tujuan, nggak ada arahan, yang ada ya gitu-gitu terus jadinya. Nah, itu mungkin tips dari Yani sedikit yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Kemudian Yani di sini ada quotes-nya ya. Dari pengalaman Yani, perjalanan Yani dari level 0 sampai sekarang, bahkan ke sendiri itu setahun lebih, Yani suka sekali dengan pernyataan ini bahwa tidak ada keberhasilan yang bisa kita dapat dengan cara yang mudah dan cepat. Semuanya melewati sebuah proses, bahkan kadang melewati rasa sakit kegagalan hingga akhirnya benar-benar mengecap keberhasilan. Jadi teman-teman juga memang ada leader-leader kita yang menginspirasi kita itu cepat banget. Kita bukan mereka, kita adalah diri kita sendiri. Upline hanya memberikan kita arahan, hanya memberikan kita jalan, kita yang mengerjainnya, maka kita juga yang jalaninya. Setiap orang jalannya berbeda-beda, seperti kayak anak yang satu jalannya cepat, yang satu jalannya belajar jalannya nggak cepat, itu berbeda-beda, berbeda-beda semua ya teman-teman, nggak bisa pukul rata sama, dan nggak perlu kita itu kok cepet ya enak banget, nggak usah lihat kanan kiri, jalanin aja terus. Dan kita harus mencintai proses. Untuk kita berhasil, biasanya yang menyerah adalah orang-orang yang nggak kuat sama prosesnya. Ibarat kita mau jadi sesuatu yang baik atau emas gitu ya, kita pasti diasah dulu kan, dilebur. Pasti kita ngelewatin sesuatu yang nggak enak untuk dapetin yang enak. Dan yang kita tadi seperti misalnya Yani gagal di Paris, Yani nggak sesuai target, jalan terus, emang rasanya sakit kan ya, tapi udah jalan terus, maka teman-teman pasti akan sampai. Jangan mudah menyerah, kerjain, banyakin usaha dan doanya juga, karena kita nggak tahu usaha mana dan doa mana yang bakal Tuhan kabulkan. Usaha mana yang bakal berhasil, mau rekrut online atau offline, semua banyakin keduanya. Dan jangan pernah teman-teman kehilangan harapan. Teman-teman perjuangin impiannya teman-teman. Selama teman-teman punya impian, selama teman-teman punya why, pasti teman-teman akan mencintai proses itu. Dan kalau teman-teman sudah naik level juga, jangan merasa udah ada di zona yang nyaman.
jaga momentumnya untuk gak kehilangan harapan. Ini untuk H-4 Tuponas ya teman-teman. Happy Tuponas, super follow up, dan terus semangat teman-teman. Go SM, go Sandy, go Diamond, go Eksekutif. Wow, keren banget teman-teman. Kalau teman-teman tadi nyimak dari awal ya sampai akhir, teman-teman bisa lihat nih ya, gimana proses yang dialami Mbak Yani di Oriflame. Jadi udah berapa lama di Oriflame ya? 2016 sampai 2018, 2 tahun ya? 2 tahun teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat dari tadi share juga nih gimana perjalanannya di Oriflame. Ada yang mulus, ada yang nggak mulus, dan bagaimana dia bisa bangkit kembali. Oke teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Nah teman-teman bisa silakan bertanya hal-hal mungkin yang ingin tahu dari apa yang dilakukan oleh Mbak Yani. Dan sementara itu saya coba ingin tanya juga ya, ada beberapa kita tanya-tanya dulu ya Mbak. Oke. Oke Pak Bin. Aku lihat tadi kan di awal udah Mbak sebelum join Oriflame udah kerja 10 tahun ya. Ya lama banget. Lama banget, dan itu lumayan posisinya ya Mbak. Dan mungkin gajinya udah lumayan juga ya. Nah, apa sih yang bisa Mbak yakin bener aku harus akhirnya keluar memutuskan resign dari Oriflame? Karena nggak banyak loh orang berani resign dari pekerjaannya, apalagi udah lama ya 10 tahun. Dan yang kedua akhirnya benar-benar ini loh bener di satu akhirnya aku pilih Oriflame kayak gitu untuk Mbak berkarir seperti itu. Oke Pak Bin, memang kalau kita udah Yani kan passionnya suka di bank ya. Jadi Yani dari awal memang pengen suatu saat itu kalau lulus kuliah kerjanya di bank dan sesuai. Dan itu pekerjaan impian Yani. Tapi di sisi lain, apalagi kita perempuan ya, pasti nanti punya anak. Yani juga pengen kalau anak Yani itu nanti udah besar, Yani tuh bisa pegang dia sendiri gitu Pak. Nggak mau Yani itu anak Yani itu ikut suster atau apa gitu ya. Kalau Yani kenapa memilih Oriflame? Yani ini nggak bisa diam. Yani dulu kuliah dibayar, tapi udah biasa untuk cari duit sendiri buat biayain kuliah. Nggak pernah mau ngerepotin papa, meskipun papa bisa nguliahin, tapi Yani udah biasa mandiri. Kerja di bank pun Yani masih punya pekerjaan sampingan. Tapi pekerjaan yang buat Yani nggak terlalu kuras tenaga, capek banget itu adalah Oriflame. Saat awal Yani ngelihat role modelnya Yani Cindy itu ya, dia kan juga banker ya, dia lebih besar lagi tuh passionnya di situ, semangatnya kejar karirnya di banker itu kelihatan karena apapun dia kejar. Nah dia aja juga berani kan mutusin untuk berhenti. Kalau Yani bener-bener berani, Yani yakin dengan kerjaan Oriflame itu Yani masih bisa sama keluarga. Tapi kalau Yani punya usaha lagi yang lain, tetap Yani akan punya jam kerja yang nggak bisa Yani atur. Dan misalnya ada pertemuan orang tua atau apapun, Yani nggak bisa hadir gitu loh. Dan kerjaan Oriflame ini, kadang orang mikir, aduh MLM ya, itu tuh ribet banget, itu tuh berat banget, ngenakin atasnya. Enggak, buktinya juga tadi lihat dong, Yani juga timpang kan. Jadi bukan berarti yang tim kita itu, downline kita itu nanti berpikiran enakin upline dong kalau kita. Enggak, semua itu yang kita jalanin itu tergantung dari kita. Kalau Yani yakin banget dan di Oriflame ini Yani bisa dapetin, buktinya Yani juga bisa dapetin lebih besar dari banker. Jadi lebih besar dari banker dan Yani juga bisa tetap sama anak. Jadi itu ya Pak yang buat Yani. Berarti udah tercapai ya beberapa impiannya. Sekarang udah bisa antar anak sendiri, udah dipegang sendiri ya. Jadi lebih banyak waktu buat keluarga. Oke, kita tengok dulu, ini ada beberapa pertanyaan Mbak. Oke. Dari Mbak Rizky Pratita. Oke, mau tanya kok bisa cepat naik level dari 3% menuju 18% dan setiap bulannya naik level terus. Kira-kira kenapa nih Mbak? Oh, ya. Oke. Naik level itu dari awal Yani lihat dari success plan.
Kalau Yani mau 3%, kan Yani harus 200 poin. Kalau Yani sendirian kan bisa ya 200 poin 3%. Tapi kalau Yani punya satu tim, Yani 100, ya 100, Yani juga 3% kan, Pak? Ya. Kemudian untuk 6% masih bisa lah ya, masih muda lah ya ke 6% ya. Ini cuma 600 poin ya, 600 Pak? poin. Nah, Berarti itu jualan sendiri bisa ya? Yani bukan tipe penjual banget. penjual aja. Tapi maksudnya bisa lah kalau emang kita kejar. Iya, benar. Cuman kan kalau kita setiap bulan kejar dengan jualan sendiri, itu berat, Pak. Iya. Jadi kita punya core team kan, Pak. Kalau core team kan konsisten, Iya. sama-sama yang pebisnisnya. Jadi mereka akan konsisten. Jadi poin itu juga dia kan tetap konsisten 100 poin ya paling enggak ya. Paling enggak kan dia 100 poin. Jadi untuk naik levelnya itu kalau kita punya core team 10 aja, setiap bulan kita juga pasti 1000 kan poinnya. Iya. Jadi kalau untuk mau naik level sampai ke situ tuh kita harus benar-benar nemuin core team yang mau jalan bareng gitu. Kalau kita tadi nemunya tipe penjual, sebentar aja memang bisa kencang gitu ya Pak poinnya, tapi sebentar juga bisa enggak. Jadi harus nemuin core team yang sevisi sama kita. Oke, jadi sambil kalau menuju 6% tadi berarti udah langsung rekrut ya? Iya. Langsung Benar, rekrut, udah mulai rekrut. Nah,